Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama MT Syafar dari jurusan manajemen STM Bongaya Makassar, dalam mata pelajaran manajemen perkreditan kelas D. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tugas final yang diberikan kepada saya tentang bagaimana strategi pemerintah, BI, dan OJK untuk menanggulangi kredit di masa krisis ini. Di sini saya melihat otoritas jasa keuangan atau yang biasa disebut OJK dan pemerintah BI kompak untuk menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap dalam kondisi terjaga. Berkat sejumlah kebijakan yang telah dilakukan termasuk pemberian restrukturisasi kredit perbankan, sehingga diputuskan untuk memperpanjang masa pemberian relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama setahun terhitung dari Maret 2021 menjadi Maret 2022. Kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang sudah dikeluarkan oleh OJK, pemerintah, dan BI sejak Maret tahun ini terbukti bisa menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, sehingga untuk tahap percepatan pemulihan ekonomi kita diperpanjang lagi sampai Maret 2022. Selain itu, relaksasi restrukturisasi kredit, OJK juga telah menyiapkan memperpanjang beberapa stimulasi lanjutan seperti pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah dalam penilaian tingkat kesehatan perbankan, persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan kapital, dan penilaian kualitas anggunan yang diambil alih AYDA, serta penundaan implementasi Basel III. Di masa pandemi COVID-19 ini, OJK dan pemerintah dan BI juga memfokuskan upaya mempercepat pemulihan ekonomi pada 5 hal yang tersebut ini. Yang pertama yaitu melanjutkan implementasi relaksasi kebijakan restrukturisasi dalam POJK 11 sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi akibat kondisi pandemi. Yang kedua, mempercepat gerak roda ekonomi di daerah-daerah guna menopang ekonomi nasional yang diantaranya dilakukan dalam memfasilitasi percepatan serapan government spending. Yang ketiga itu ya mengoptimalkan peran industri keuangan secara berkelanjutan melalui dukungan pembiayaan kepada usaha usaha padat karya dan atau konsumsi yang memiliki multiplier efek tinggi terhadap ekonomi. Yang keempat, mempercepat terbangunnya ekosistem digital ekonomi dan keuangan yang terintegrasi, serta melanjutkan reformasi IKNB dan pasar modal sehingga sektor-sektor tersebut memiliki daya tahan yang kuat dan berdaya saing. Yang terakhir, yang kelima, penguatan pengawasan terintegrasi didukung dengan percepatan reformasi IKNB dan pasar modal. Adapun itu mencatat bahwa stabilitas sektor jasa keuangan terjaga juga dalam kredit itu, mencatat bahwa berdasarkan data sektor keuangan sehingga 2020 September tahun kemarin, kinerja intermediasi masih tumbuh positif dan tingkat prudensial juga serta terjaganya pada level yang terkendali. Dan pihak ketiga pun
meningkatkan sebesar 12,88%, sementara itu setelah mengalami konsentrasi yang cukup dalam pada bulan April Juni sampai Juni 2020, kredit perbankan masih mencatat pertumbuhan yang positif sebesar 0,12%. Uh, sampai akhir sampai akhir September 2020 juga masih terjaga dalam rasio NPL gross tercatat sebagai 3,15%, dan rasio NPF-nya itu sebesar 4,9%. Di sini pemerintah dan OJK dan BI akan terus mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran sektor jasa keuangan. Berkomitmen juga untuk mendukung program percepatan pemulihan ekonomi nasional dan siap mengeluarkan kebijakan stimulus lanjutan secara terukur dan tepat waktu untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Mungkin itu sedikit pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.